misteri di balik kematian keluarga Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari murahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow, untuk menemani malam minggu teman-teman semua ya. Dan untuk kisah Isyawara Senja kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang dibesarkan oleh neneknya, yang mana sedari dulu dia selalu mendapatkan kemalangan-kemalangan dalam hidupnya. Nah, ternyata ada sebuah fakta mengejutkan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kira-kira apa fakta mengerikan itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Nenek Widi datang dari desa khusus untuk menemui cucunya yang sedang hamil muda. Dia membawa tas kain besar berisi banyak pakaian karena berniat tinggal di sana sampai cucunya melahirkan. "Ratri, nenek sudah datang," katanya lembut saat Wisnu mengajaknya memasuki kamar. Ratri menoleh lemah dari tempat tidurnya, wajahnya pucat dan matanya sayu karena sering muntah sejak awal kehamilan. "Nek, Ratri pasti ngerepotin nenek ya," ucapnya pelan. Wisnu berdiri di dekat ranjang dan terlihat cemas. "Sudah hampir sebulan dia begini, Nek. Makan susah, minum pun sering keluar lagi," katanya sambil menghela nafas panjang. Wajahnya masih terlihat berkilat karena keringat setelah menjemput Nenek Widi dari terminal. Nenek Widi mendekat dan duduk di samping ranjang, mengusap kepala Ratri dengan lembut. "Tenang saja, nenek akan membantumu sampai kamu kuat beraktivitas lagi," ujarnya. Masa kehamilan memang terasa berat bagi Ratri. Setiap pagi dia bangun dengan rasa mual yang menusuk, bahkan sebelum sempat duduk. Sedangkan Wisnu harus bekerja tiap hari sehingga tidak bisa merawat Ratri dengan baik. Karena itu pula Wisnu memberanikan diri mengirim surat pada Nenek Widi untuk membantu merawat istrinya. Perempuan yang hampir seluruh rambutnya sudah memutih itu tidak keberatan. Tepat setelah menerima surat, dia segera bersiap-siap ke Kota Jati. Di Kota Jatilah Wisnu dan Ratri tinggal di rumah kecil. Meski tahu dia akan tinggal di rumah yang sempit, tapi Nenek Widi tidak mengeluh. Cucunya sudah menikah selama 5 tahun. Ketika hamil, dia justru harus menderita karena hormon kehamilannya. "Nek, perutku gak enak lagi," keluhnya sesaat setelah Nenek Widi tiba. Nenek Widi segera menyiapkan air hangat dan mengusap punggung Ratri. "Tarik napas pelan, jangan dilawan," katanya menenangkan. Wisnu berusaha membantu sebisanya. Ia mengambil cuti beberapa hari agar bisa berada di rumah sampai Nenek Widi terbiasa tinggal di sana. "Aku khawatir ninggalin nenek sendirian di sini, lalu akhirnya nanti gak betah," katanya suatu malam karena Nenek Widi bertanya kenapa ia tidak bekerja. "Pergilah kerja. Aku nyaman di sini karena dekat dengan cucuku. Ratri juga akan baik-baik saja." Benar saja, perawatan Nenek Widi mulai menunjukkan hasil. Ia membuatkan jamu dari bahan alami yang dibawanya. Rasanya pahit, tetapi Ratri berhasil dibujuk menelannya. "Minum sedikit dulu, nanti lama-lama tubuhmu terbiasa,"
kata Nenek Widi sambil menyodorkan gelas. Ratri mengangguk pelan. Kalau ini bisa bikin Ratri kuat, Ratri mau, jawabnya. Minggu pertama berlalu dengan perubahan kecil. Ratri masih mual, tetapi tidak separah sebelumnya. Ia sudah bisa duduk lebih lama tanpa merasa pusing. Kamu udah kelihatan lebih segar deh, kata Wisnu. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan istrinya. Ratri tersenyum tipis. Iya, sudah lebih enakan. Memasuki minggu kedua, Ratri mulai bisa berjalan ke kamar mandi sendiri. Langkahnya masih pelan, tetapi tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Nek, aku tadi bisa mandi sendiri, katanya bangga. Ada cahaya kecil di matanya yang sebelumnya hilang. Malam-malam mereka pun terasa lebih tenang. Ratri tak lagi terbangun karena mual berlebihan. Ia bisa tidur lebih nyenyak ditemani suara kipas angin yang berputar pelan. Ratri sudah bisa makan nasi dalam porsi kecil. Ia bahkan mulai membantu pekerjaan ringan di rumahnya. Udah Nek, biar Ratri aja yang nyapu, katanya pada suatu pagi saat melihat Nenek Widi kerepotan membersihkan debu di lantai. Nenek Widi langsung menggeleng. Jangan terlalu memaksakan diri. Tapi aku bosan di kamar. Ratri tertawa kecil. Ratri yakin dia sudah bisa beraktivitas hampir seperti biasa. Ia bahkan mulai merencanakan hal-hal kecil untuk calon bayinya. Aku ingin kamar bayi nanti dekat dengan kamar kami, Nek, katanya pada Nenek Widi. Neneknya mengangguk-angguk saja mendengarkan celoteh cucunya. Dia kembali ke dapur, sementara Ratri masuk ke kamar dan mulai merapikan tempat tidur. Ia mengangkat bantal, melipat selimut dan menyapu lantai sambil bersenandung. Saat menyapu bagian bawah ranjang, ujung sapunya terasa berat. Ia berhenti dan mengerutkan kening. Ada apa di bawah sana? Gumamnya. Ia berjongkok pelan-pelan dan mencoba melihat ke bawah ranjang. Cahaya matahari yang menerobos jendela tampak redup karena langit yang mendung, membuatnya harus menyalakan senter agar bisa melihat lebih jelas. Ada beberapa benda yang tersusun rapi di bawah ranjangnya. Ratri meraih benda itu hati-hati, tangannya sedikit gemetar saat menariknya keluar. Di hadapannya kini, ada sebuah tampah kecil berisi sesajen, terdiri dari bunga, buah, dan beberapa benda lain yang tersusun rapi. Nek, panggil dengan bingung. Nenek Widi dari dapur tidak langsung menjawab. Ratri masih menatap sesajen itu dengan perasaan campur aduk. Ini kerjaan Mas Wisnu atau Nek Widi ya? Bisiknya. Kepalanya digelengkan cepat. Wisnu tidak mungkin melakukan hal seperti itu karena suaminya itu mengaku sebagai manusia modern yang tidak percaya mitos. Ratri menelan ludah, jantungnya berdebar lebih cepat. Nek, bisa ke sini sebentar nggak? Panggil lagi, kali ini sedikit lebih keras. Langkah kaki terdengar mendekat dari arah dapur. Tangannya masih memegang sesajen itu saat pintu kamar mulai terbuka. Ratri menoleh perlahan. Wajahnya penuh kebingungan dan sedikit ketakutan. Aku nemuin ini di bawah ranjangku, katanya pelan. Pandangan Nenek Ratri langsung tertuju pada tampah yang dipegang cucunya itu. Ratri menatapnya dengan bingung dan sedikit gelisah. Kenapa sesajen ini ada di bawah ranjangku, Nek? Tanya Ratri pelan. Nenek Widi tersenyum kecil. Tidak terlihat terkejut sama sekali. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Itu nenek yang naruh di situ, jawabnya lembut. Ratri mengernyitkan dahi. Untuk apa, Nek? Supaya kamu dan bayimu dilindungi oleh leluhur, kata Nenek Widi dengan tenang. Ia menatap Ratri penuh keyakinan. Ratri terdiam sejenak. Ia memandang sesajen itu lagi, lalu kembali menatap neneknya. Aku tidak terlalu percaya hal seperti ini, Nek, katanya hati-hati. Nenek Widi tetap tersenyum. Tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya. Tapi lihat, kamu sekarang sudah sehat kan?
Ratri menarik nafas. Ia tidak bisa menyangkal bahwa kondisinya sekarang jauh lebih baik. Iya, aku memang merasa lebih enak. Sebelumnya, Wisnu sudah beberapa kali membawanya ke dokter, tapi mualnya masih saja sangat parah. Setelah neneknya datang, keadaannya memang berangsur membaik. Itu salah satu bentuk perlindungan dari leluhur. Nenek hanya ingin kamu dan bayi ini selamat. Ratri menunduk sedikit. Ia jadi teringat masa lalu. Setelah kedua orang tuanya meninggal, hanya nenek Widi yang merawat dan menyayanginya tanpa syarat. Ya udah nek, kalau itu bikin nenek tenang aku nggak ngelarang kok. Ratri meletakkan kembali sesajen itu dengan hati-hati. Ia tidak menyentuhnya dan juga tidak membicarakannya lagi. Aku mau istirahat sebentar ya nek, katanya kemudian. Tubuhnya tiba-tiba saja terasa lelah. Istirahat, nenek juga sedang nyiapin makan siang. Ratri berbaring di tempat tidur, menarik selimut sampai ke dada. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Suara kipas angin terdengar lembut membuat suasana semakin tenang. Tiba-tiba saja dia merasakan ada yang menyentuh rambutnya. Sentuhan itu sangat lembut dan penuh kasih. Ratri membuka mata perlahan. Di sampingnya sudah ada Wisnu. Mas, kapan kamu pulang? Panggilnya pelan sedikit terkejut. Wisnu tersenyum lembut. Ia duduk di tepi ranjang dan terus membelai rambut Ratri dengan gerakan perlahan. Kamu istirahat aja, jangan terlalu capek ya, katanya dengan suara hangat. Mas Wisnu juga jangan kerja terlalu capek, nanti kamu sakit. Omong-omong kenapa pulang? Ada yang ketinggalan, katanya. Wisnu tidak menjawab pertanyaan istrinya. Ia hanya terus menatap Ratri dengan penuh perhatian. Perlahan Wisnu membungkuk dan mencium dahi Ratri. Sentuhan tersebut terasa hangat dan menenangkan. Aku pergi dulu ya. Kamu baik-baik di sini, katanya pelan. Setelah itu, Ratri mengangguk lemah karena mengira jika suaminya akan berangkat ke kantor lagi. Hati-hati di jalan ya, ucapnya. Wisnu berdiri dan berjalan keluar kamar. Langkahnya terdengar ringan sebelum menghilang sama sekali. Dalam hitungan detik, Ratri kembali tertidur. Waktu berlalu tanpa terasa. 2 jam kemudian, Ratri terbangun karena peluh di sekujur tubuh. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya di kamar. Mati lampu lagi, katanya saat melihat kipas angin berhenti berputar. Meski rumahnya dekat kota, tapi listrik seringkali padam. Ratri turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar sambil mengusap peluh di dahi juga lehernya. Dia melihat ke ruang tamu, tetapi tak ada siapapun di sana. Nek, nenek di mana? Panggilnya. Nenek Widi muncul dari dapur. Kenapa, Rat? Mas Wisnu tadi kenapa pulang ya, Nek? Tanya Ratri. Nenek Widi mengerjitkan dahi. Wisnu? Bukannya dia dari tadi di kantor? Ratri terdiam sebentar. Oh, tadi dia sempat pulang ke rumah, Nek, katanya pelan. Nenek Widi tampak semakin bingung. Tidak ada yang masuk rumah. Nenek di dapur terus dari tadi, sedangkan pintu depan dikunci dari dalam. Apa kamu ngimpi? Tanya Nenek Widi hati-hati. Ratri mengingat kembali kejadian tadi. Sentuhan di rambutnya, suara Wisnu, bahkan ciuman di dahinya terasa sangat nyata. Bukan ngimpi, Nek. Rasanya nyata sekali, katanya ngotot. Suasana menjadi hening sejenak. Keduanya saling memandang dengan perasaan bingung. Tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu depan. Suaranya cukup jelas, memecah keheningan di rumah mereka. Tok tok tok, tok tok tok. Ratri dan Nenek Widi saling menoleh karena rumah ini jarang sekali kedatangan tamu. Umumnya hanya teman kerja Wisnu yang datang, tapi itu sangat jarang. Siapa ya? Gumam Ratri. Biar nenek saja yang buka, kata Nenek Widi sambil berjalan ke arah pintu. Pintu dibuka perlahan. Di luar berdiri 2 lelaki yang tidak dikenal. Mereka berpakaian rapi
Dengan wajah serius, salah satu dari mereka memegang map di tangannya. "Selamat siang, apa benar ini rumah Bapak Wisnu Pratama?" kata salah satu pria itu. Ratri maju sedikit dari balik punggung Nenek Widi. "Iya benar, saya istrinya. Ada apa ya?" jawabnya. "Kami dari kepolisian," kata pria itu kemudian. Jantung Ratri berdegup lebih cepat. Ada firasat tidak enak yang tiba-tiba saja muncul. "Ada apa ya Pak?" ulangnya dengan suara pelan. Pria itu menarik nafas sejenak sebelum berbicara. "Kami ingin menyampaikan kabar," katanya hati-hati. Ratri menggenggam jari jemari neneknya. Tangannya mulai dingin menunggu kabar yang dimaksud. "Bapak Wisnu Pratama mengalami kecelakaan di jalan raya," lanjut pria tersebut. Ratri menatapnya tanpa berkedip. Kata-kata yang baru saja diucapkan tidak langsung masuk ke pikirannya. "Dan beliau meninggal dunia di tempat," ujar pria itu dengan suara lebih pelan. Dunia Ratri seolah berhenti begitu mendengarnya. Suara di sekitarnya mendadak terasa jauh. Dia kembali teringat pada Wisnu yang tadi datang, membelai rambutnya dan mencium dahinya sebelum berpamitan. Mungkinkah yang datang tadi bukannya Wisnu, melainkan rohnya yang ingin berpamitan? Nanti menggelengkan kepala, tetapi setelahnya tubuh Ratri terasa lemas, pandangannya mulai kabur. "Mas Wisnu," bisiknya hampir tak terdengar. "Ratri, sabar dok." Nenek Widi berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Ia langsung memegang lengan Ratri agar tidak jatuh. Air mata perempuan muda itu perlahan mengalir membasahi pipinya. Sesaat kemudian, tubuh Ratri tak mampu lagi menahan kesedihan yang datang tiba-tiba. Pandangannya menggelap sehingga ia jatuh tak sadarkan diri di depan pintu rumah. Suara Nenek Widi yang memanggil namanya terdengar samar sebelum semuanya benar-benar hilang. Saat Ratri membuka mata, suasana sudah berbeda. Ia terbaring di kamar dengan kepala terasa berat dan tubuh lemas. Bau khas minyak kayu putih tercium di sekitarnya. "Nek," bisiknya mencari sang nenek. Nenek Widi yang duduk di sampingnya langsung menoleh. Wajahnya tampak lelah, tetapi tetap berusaha tenang. "Kamu sudah sadar? Syukurlah." Ratri mencoba bangun, tetapi Nenek Widi menanya, "Jangan dulu, kamu masih lemah." "Tapi Mas Wisnu, Nek," kata Ratri dengan suara bergetar. Nenek Widi menghela nafas pelan sebelum ia menjawab, "Jasadnya sudah dibawa pulang." Air mata kembali mengalir dari sudut mata Ratri. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. "Tadi nenek yang ngurus semuanya di rumah sakit bersama para polisi. Untung ada tetangga yang bisa jagamu selama nenek di rumah sakit. Kamu tidak perlu mikirin banyak hal. Istirahat saja," lanjut Nenek Widi. Ratri menggenggam tangan neneknya. "Nek, aku tadi benar-benar ngeliat dia pulang ke rumah." Nenek Widi menatapnya dalam. "Sekarang bukan waktunya bahas itu. Ada banyak orang di luar sana. Nenek harus keluar menemui mereka." Ya, saat itu memang ada banyak suara ramai terdengar dari luar kamar. Banyak orang datang berbicara dengan suara pelan tetapi cukup jelas terdengar. "Keluarga Wisnu juga sudah datang. Kamu mau keluar atau di dalam kamar saja?" Ratri menarik nafas panjang. "Mertuaku pasti marah besar." "Tenang, ada nenek." Dengan bantuan Nenek Widi, Ratri perlahan bangkit dari tempat tidur. Langkahnya goyah saat berjalan menuju ruang tamu. Begitu sampai di sana, pandangannya langsung tertuju pada sosok yang terbaring kaku. Tubuh Wisnu sudah terbujur dalam balutan kain kafan. Ratri berhenti di tempat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan sehingga jatuh berderai. "Mas Wisnu." "Jangan sampai air matamu menetes mengenai wajahnya," pesan Nenek Widi sambil membimbing tubuh cucunya. Ratri mengangguk pasrah. Tangannya gemetar saat menyentuh suaminya untuk terakhir kali. Namun
Ratri tidak sempat melakukannya karena bentakan keras terdengar dari sudut ruangan. Seorang perempuan parubaya menatap Ratri dengan tatapan tajam. "Jangan sentuh tubuh anakku," katanya dengan nada sinis. Ratri menoleh sedih. Dia mengenali perempuan itu sebagai Ibu Wisnu yang juga ibu mertuanya. "Dasar perempuan pembawa sial," lanjut mertuanya dengan suara semakin keras. Ratri terdiam. Kata-kata mertuanya terasa seperti tamparan yang membuatnya kehilangan rasa percaya diri. "Aku sudah bilang dari dulu sama Wisnu, kalau kamu itu bukan perempuan yang pantas untuknya. Tapi dia nekat nikah sama kamu. Sejak nikah sama kamu, hidup anakku gak pernah tenang. Dan gara-gara kamu juga anakku meninggal." "Kecelakaan ini bukan salah Ratri," potong Nenek Widi dengan tegas. Ia melangkah maju, berdiri di depan Ratri, tatapannya tajam, tak gentar sedikit pun. "Cucuku tidak bersalah," katanya. "Loh, kalau bukan karena dia, Wisnu itu tidak akan berakhir seperti ini," kata mertuanya tak mau kalah. Ratri menggigit bibir, berusaha menahan diri terlihat tegar meskipun hatinya hancur. "Cukup," suara Nenek Widi juga meninggi. Suasana menjadi tegang. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ratri merunduk. Ia tidak berani membalas, tak juga membela diri. "Tega sekali ya, si Ratri lagi hamil tapi mertuanya masih aja ngata-ngatain dia," kata Mbak Lara, tetangga dekat mereka. Ibu Wisnu menatap Lara dengan tajam. "Siapa yang bisa menjamin itu anak Wisnu, ha?" "Bu, jangan bicara sembarangan," serga Ratri yang akhirnya terpancing juga. Mertuanya membicingkan mata. "Oh bagus, bagus. Kamu sudah berani bantah ya?" Mertuanya itu mengangkat tangan, bersiap menampar wajah Ratri dengan keras, tapi Nenek Widi menghentikannya. "Jangan ikut campur," bentak mertua Ratri sambil mendorong tubuh tua Nenek Widi. Brak! Nenek Widi jatuh ke lantai. "Nenek!" teriak Ratri. Suasana langsung gaduh. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Seorang perempuan muda segera berlari mendekat. Ia membantu Nenek Widi bangun dengan hati-hati. "Pelan-pelan, Nek," katanya. Ratri mengenali perempuan itu sebagai Ririn, teman sekantor suaminya. Ririn memegangi siku Nenek Widi hati-hati. "Ada lebam di sini." Perempuan tua itu meringis sedikit, tetapi berusaha tersenyum agar cucunya tidak khawatir. "Tidak apa-apa," katanya. Ketua RT yang baru saja datang segera menegur ibunya Wisnu yang dianggap menimbulkan kericuan. Meski masih tidak terima, tetapi ibunya Wisnu sudah tidak memarahi Ratri lagi. Pemakaman dilakukan dengan cepat karena tidak banyak orang yang datang, hanya keluarga dekat, para tetangga dan rekan kerja Wisnu. Setelah semua selesai, mereka kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Bahkan acara tahlilan tidak dilakukan karena ibunya Wisnu menganggap jika itu hanya membuang-buang uang saja. Malam harinya, Ratri hanya duduk diam di kamar, menatap tempat tidur yang kini terasa asing. "Apa aku benar-benar pembawa sial?" tanya Ratri pada neneknya yang tidur menemaninya. Nenek Widi langsung menggeleng. "Tidak, kenapa kamu mikir kayak gitu?" "Tapi mereka semua bilang begitu," ujar Ratri. "Mereka hanya sedang berduka. Jangan masukkan ke hati kata-kata mereka." Ratri menunduk. Ia mencoba percaya kata-kata itu, tapi sulit, apalagi saat membayangkan orang-orang terdekatnya yang telah meninggal lebih dulu. Dia mengusap perutnya dengan perasaan perih. Ratri sudah kehilangan suaminya. Dia takut kalau harus kehilangan anaknya juga. Malam itu dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun mengantuk, dia terbangun karena pintu kamar digedor keras. Ratri membuka pintu dengan ketakutan. "Kenapa? Kenapa kamu masih di sini?" kata ibunya Wisnu dengan dingin. Ratri menatap mertuanya bingung. "Ini rumah anakku dan kamu tidak punya hak lagi di sini." Ratri berusaha membantah. Bagaimanapun, dia sempat menyisihkan sebagian tabungannya untuk membangun rumah ini. Namun, mertuanya bersikeras mengusir Ratri. Bahkan semua pakaiannya di dalam lemari dikeluarkan paksa walau Ratri sudah berusaha menahan.
Keributan besar terjadi sehingga menarik perhatian para tetangga. Kejadian heboh itu terancam jadi semakin besar kalau saja Nenek Widi tidak menahan tangan cucunya. Mengalah saja, jangan sampai kandunganmu terkena imbas. Ratri berusaha membantah, tetapi neneknya menggeleng. Akhirnya mereka meninggalkan rumah tersebut diiringi sumpah serapah mertuanya. Kita tinggal di mana, Nek? Sebagian besar tabungan Ratri sudah habis untuk rumah, hanya tersisa sedikit untuk biaya persalinan. Dia tidak sanggup kalau harus membayar uang sewa rumah lagi. Ke desa, kita tinggal di rumah nenek. Di sana kamu bisa membesarkan anakmu tanpa mengkhawatirkan biaya. Apalagi kamu tahu sendiri, nenekmu ini punya kebun yang masih bisa diandalkan untuk makan sehari-hari. Pada akhirnya, Ratri pun setuju kembali ke desa. Setelah berziarah ke makam suaminya, Ratri dan Nenek Widi menaiki bus yang menuju kampung halaman rumah mereka. Ratri terus diam sepanjang jalan, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Nenek Widi sendiri tertidur sepanjang perjalanan sehingga terdengar suara dengkurannya. Nenek Widi baru terbangun ketika bus berhenti di terminal kota. Mereka turun bergandengan tangan, kemudian naik ojek yang mengantarkan mereka sampai ke depan rumah. Rumah Nenek Widi berdiri di tengah desa, dikelilingi pepohonan dan halaman luas. Meski berada di desa, bangunannya cukup besar dan kokoh dengan dinding kayu yang terawat. Kita sudah sampai, kata Nenek Widi sambil membayar ongkos ojek. Ratri turun dengan langkah lemah. Ia menatap rumah itu sejenak sebelum akhirnya masuk tanpa berkata-kata. Dia sudah lama tidak pulang, tetapi tak pernah ia sangka kepulangannya diiringi dengan kesedihan yang teramat dalam. Hari pertama di sana terasa berat. Ratri langsung jatuh sakit, tubuhnya demam tinggi. Nek, dingin, gumamnya sambil menggigil di tempat tidur. Nenek Widi segera menambahkan lapisan selimut di tubuh cucunya. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Ratri lebih sering terbaring karena tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Namun, bukan hanya sakit fisik yang ia rasakan setiap malam. Dia juga mengeluh selalu bertemu dengan Wisnu. Nek, tadi malam Mas Wisnu datang lagi. Katanya suatu pagi dengan mata sayu. Itu hanya pikiranmu. Enggak, Nek. Aku benar-benar melihat dia, jawab Ratri. Nenek Widi menatap tangan cucunya yang semakin kurus. Dengarkan, Nenek. Di dalam perutmu ada nyawa lain yang sedang berjuang untuk hidup. Daripada terus mikirin orang yang sudah pergi, sebaiknya kamu memikirkan anakmu. Kamu tidak boleh terus terpuruk kayak gini. Ratri memegangi perutnya dengan tangan gemetar. Aku takut tidak bisa membesarkannya, Nek. Apa yang kamu takutkan? Nenek ada di sini. Kamu tidak sendirian. Kata-kata neneknya perlahan masuk ke hati Ratri. Ia mulai mencoba bangkit meskipun tidak mudah. Beberapa hari kemudian, kondisi Ratri mulai membaik. Ia sudah bisa duduk lebih lama dan makan meski sedikit. Namun, keadaan ternyata tak kunjung membaik. Hari Minggu itu, Ratri duduk di teras, menikmati angin yang bertiup semilir ketika datang orang yang tidak pernah ia duga-duga. Mbak Ririn, kok bisa datang ke sini? Sambutnya sambil berdiri menyambut kedatangan Ririn yang dulunya teman sekantor Wisnu. Meski teman kantor Wisnu, tetapi Ratri juga cukup akrab dengannya karena Ririn sering main ke rumahnya di kota. Ririn memeluk Ratri erat-erat. Kamu tambah kurus deh, Rat. Maklum, Mbak, aku masih berduka karena kehilangan Mas Wisnu dengan cara yang tiba-tiba. Ratri melepas pelukan Ririn kemudian bertanya, kok kamu tahu alamatku sih? Dari tetanggamu. Saat itulah baru Ratri teringat dia memang pernah meninggalkan alamatnya di desa pada salah satu tetangganya. Nenek Widi menatap keduanya. Masuk dulu, jangan di luar. Kasihan Ririn pasti capek, udah jauh-jauh datang ke sini. Mereka duduk di ruang tamu.
Tetapi Ririn yang biasanya banyak bicara, hari ini sangat pendiam. Dia sibuk memilih ujung blusnya sendiri tanpa berani memandang wajah Nenek Widi yang menatapnya penasaran. Pasti ada alasan kuat yang membuat Nak Ririn datang ke tempat ini, kata Nenek Widi. Ririn tersentak. Iya Nek, apa itu? Ririn menarik nafas dalam, wajahnya terlihat pucat dan gelisah. Aku minta maaf. Minta maaf? Untuk apa? Tanya Ratri kebingungan. Teman sekantor Wisnu itu tiba-tiba bersimpuh di dekat kaki Ratri dan berkata, aku dulu berselingkuh dengan Wisnu. Aku sudah bohong sama kamu. Ruangan langsung terasa sunyi, tubuh Ratri membeku, matanya menatap Ririn tanpa berkedip. Kamu bohong, Mbak, katanya tak percaya. Ririn menggeleng. Aku gak bohong. Aku sudah lama berhubungan dengan Mas Wisnu. Sudah 3 tahun ini. Air mata mulai mengalir di wajah Ririn yang sebenarnya tidak lebih cantik dari Ratri. Aku datang ke sini untuk minta ampun. Dan aku juga ketakutan karena Mas Wisnu selalu datang tiap malam. Dia datang dengan tubuh penuh darah dan terus meneriakkan namamu. Aku gak bisa tidur tiap malam. Mungkin Mas Wisnu di alam sana sedang disiksa karena telah menyakitimu dan aku gak mau ngalamin nasib serupa, Rat. Maafin aku. Ratri duduk tak bergeming. Selama sesaat ia mati rasa sampai tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Butuh waktu beberapa saat lamanya sampai Ratri memahami apa yang terjadi. Pergi kamu, keluar dari sini sekarang. Ratri menjerit sambil menunjuk pintu dengan tangan gemetar. Ririn berdiri pelan. Aku cuma ingin pergi, potong Ratri dengan suara keras. Ririn tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar rumah dengan langkah cepat. Setelah Ririn pergi, tubuh Ratri limbung. Dia memegangi dadanya yang terasa nyeri. Sakit, gumamnya. Nenek Widi langsung mendekat. Apa yang kamu rasakan? Tanyanya panik. Dan aku sesak, Nek, kata Ratri. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Nenek Widi segera memegangnya. Duduk dulu, kata Nenek Widi. Namun Ratri menggeleng. Wajahnya semakin pucat ketika tiba-tiba ia muntah. Cairan yang keluar bukan hanya makanan, tetapi bercampur darah. Tubuh Nenek Widi membeku melihat darah segar berceceran di lantai. Astaga Ratri, teriaknya panik. Ratri jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya menahan lantai sementara nafasnya semakin berat. Darah masih menetes dari bibirnya, sedangkan Nenek Widi berlari keluar mencari pertolongan. Karena letak desa yang jauh dari rumah sakit, hanya seorang mantri yang bisa datang membantu. Ia memeriksa Ratri dengan alat seadanya, lalu memberikan obat untuk meredakan gejala sakit. Dia harus banyak istirahat, jangan sampai terlalu banyak pikiran ya, kata Mantri Yanto pada Nenek Widi. Nenek Widi mengangguk faham. Sementara itu Ratri kembali berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Dia bisa mendengar semua percakapan itu, tetapi tidak merasa terhubung dengan apapun. Setelah Mantri Yanto pergi, suasana kembali sunyi. Hanya desau angin dari luar yang sesekali terdengar. Nek, panggil Ratri pelan. Iya. Kenapa hidupku seperti ini, Nek? Tanya Ratri lirih. Nenek Widi terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Aku capek hidup sengsara, Nek. Lanjut Ratri, air matanya mulai mengalir lagi. Nenek Widi menggenggam tangannya. Dok, semua orang itu punya ujian masing-masing. Tapi kenapa semua harus datang sekaligus, Nek? Tanya Ratri. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah. Sejak kecil, hidup Ratri memang tidak pernah mudah. Ia mengingat kembali masa-masa itu. Ayah meninggal waktu aku masih SMP. Ibu terus sakit-sakitan sehingga aku harus kerja keras ngurus rumah sambil sekolah. Aku pikir setelah menikah semuanya akan berubah. Tapi aku malah terus disindir mandul selama 5 tahun. Begitu aku hamil, aku pikir akhirnya hidupku membaik. Tapi Mas Wisnu malah meninggal. Tiba-tiba Ratri tertawa keras.
Dan sekarang aku tidak tahu lagi apakah harus sedih atau justru mengutuk Mas Wisnu karena sudah selingkuh dariku, katanya hampir histeris. Nenek Widi mengusap punggungnya pelan. Sudah, Rat, jangan disiksa terus dirimu. Terlambat, Nek. Aku udah terlalu capek, jawab Ratri. Sekarang Ratri mulai jarang tertawa. Wajahnya tampak selalu serius, matanya kosong. Hanya gerakan anaknya di dalam perut yang sesekali membuat Ratri tersadar. Usia kehamilannya semakin tua, sehingga Ratri sulit berjalan. Suatu hari, Nenek Widi bersiap keluar rumah. Nenek ke rumah tetangga sebentar ya, ada yang mau dicari, katanya. Ratri tidak menjawab, ia hanya menatap ke arah lain. Jangan kemana-mana, pesan Nenek Widi. Ratri tetap diam. Setelah neneknya pergi, barulah Ratri perlahan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya lemah, tapi ia memaksakan. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai. Aku gak sanggup lagi hidup menderita seperti ini. Lebih baik aku selesaikan saja semuanya. Ratri berdiri dengan susah payah, langkahnya pelan saat berjalan keluar kamar menuju dapur. Dia ingat pernah melihat seutas tali tergantung di dekat rak. Tali tambang itu biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan mudah, Ratri menemukan tali tersebut. Tangannya gemetar saat meraihnya. Sebentar lagi semuanya berakhir, katanya pelan. Namun, saat ia berbalik, pandangannya tertuju pada sebuah pintu di ujung lorong. Pintu itu selama ini selalu tertutup rapat, bahkan sering terkunci. Nenek Widi selalu melarang Ratri masuk ke sana. Bahkan ketika ibunya masih hidup, ia juga tidak diizinkan masuk. Hari ini, pintu ruangan misterius itu tampak sedikit terbuka. Ratri mengernyitkan dahi. Rasa penasarannya muncul tiba-tiba sehingga ia mengabaikan niatannya semula. Kenapa terbuka? Siapa yang buka? Dia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Tangannya perlahan mendorong pintu itu. Pintu terbuka dengan suara pelan, pertanda engselnya selalu dirawat. Di dalam sana, ruangan itu remang-remang. Hanya ada cahaya dari sebuah lampu teplok yang menyala di sudut kamar. Ratri melangkah masuk hati-hati. Bau kemenyan langsung tercium bercampur dengan aroma bunga kering. Ruangan apa ini? Bisiknya karena merasakan hawa pengap yang aneh. Setelah matanya terbiasa dengan cahaya redup, dia bisa melihat di tengah ruangan ada sebuah meja kayu kecil. Di atasnya terdapat beberapa benda yang tersusun rapi. Ratri mendekat, lalu matanya membelalak saat melihat apa yang ada di sana. Ada beberapa boneka kecil yang terbuat dari kayu, tapi bentuknya jelas menyerupai manusia. Boneka pertama tampak seperti laki-laki dewasa, wajahnya samar tapi cukup familiar. Itu boneka ayah, gumamnya. Boneka tersebut terlihat rusak. Bagian tubuhnya ada yang copot dan terdapat bercak hitam di beberapa bagian. Di sampingnya ada boneka perempuan. Ibu, bisik Ratri. Kondisinya tak jauh berbeda. Kusam, rusak dan penuh noda gelap. Lalu matanya tertuju pada boneka lain yang menyerupai Wisnu. Tangannya gemetar saat melihatnya. Boneka itu juga rusak lebih parah daripada yang lain, mengingatkan Ratri pada luka parah yang dialami Wisnu sehingga ia meninggal kehabisan darah. Ratri menelan ludah, namun belum selesai. Ada satu boneka lagi. Boneka itu terletak paling dekat dengan lampu. Ratri mendekat perlahan, dan saat melihatnya tubuhnya langsung kaku. Ini bonekaku. Ya, boneka itu sama persis menyerupai dirinya meski terlihat utuh, tetapi ada beberapa paku kecil yang tertancap di bagian dada. Ratri mundur beberapa langkah, tangannya menutup mulut untuk menyangkal apa yang barusan dilihat. Tidak mungkin, bisiknya. Akan tetapi, matanya tidak bisa berbohong. Setelah berhasil menenangkan diri,
Ratri kembali mendekat dengan kaki gemetar. Dia menatap boneka itu lebih dekat. Lalu perlahan mengulurkan tangan, jarinya menyentuh boneka dirinya dengan hati-hati. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia melonjak kaget karena mendengar bentakan keras di belakangnya. Nenek Widi berdiri di depan pintu dengan wajah merah padam. Tatapannya langsung tertuju pada boneka di tangan Ratri. Wajahnya tak lagi ramah seperti biasa. "Bukankah sudah kukatakan kalau ini kamar terlarang?" bentaknya keras. Ratri tersentak. Boneka di tangannya jatuh ke lantai dengan kepala terbentur lantai lebih dulu seketika. Ratri memejamkan mata karena nyeri hebat yang mendadak muncul di belakang kepalanya. Dia menggelengkan kepala. Kecurigaan yang sempat timbul di hatinya sudah tak bisa dibantah lagi. Boneka-boneka itu memang boneka santet. "Kenapa, Nek? Apa salahku?" katanya sambil memungut boneka yang tadi terjatuh. "Jangan banyak tanya," teriak Nenek Widi. Dia langsung menerjang ke arah Ratri, mencoba merebut boneka tersebut. Tangannya bergerak cepat, hampir mencakar wajah Ratri. Ratri menjerit kecil, tetapi berhasil menghindar. Ia mundur sambil memeluk boneka itu erat. Nenek Widi semakin marah, nafasnya memburu, matanya membelalak sehingga terlihat semua urat merahnya. "Kembalikan!" teriaknya lagi. Ratri terus mundur hingga hampir menabrak meja. Air mata mengalir tanpa henti. "Kenapa, Nek? Kenapa Nenek melakukan ini?" Nenek Widi berhenti sejenak, lalu tiba-tiba ia tertawa keras melengking tidak wajar. Suaranya memenuhi ruangan. Ratri menutup telinganya yang terasa seperti ditusuk-tusuk akibat tawa Nenek Widi. "Hentikan, Nenek sadar, Nek. Ini aku Ratri, cucumu satu-satunya." Namun tawa itu semakin keras. Pada saat yang bersamaan, Nenek Widi menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Aku bukan nenekmu," katanya dengan suara dingin. Jantung Ratri seperti berhenti sejenak. Ia menatap wanita itu penuh ketakutan. "Apa maksud Nenek?" tanyanya pelan. Nenek Widi tersenyum miring. Wajahnya tampak semakin mengerikan di bawah penerangan lampu teplok. "Aku memang istri pertama kakekmu, tapi aku bukan nenekmu," katanya lagi. Ratri menggeleng. "Tidak mungkin. Pria tidak tahu diri itu menikah lagi tanpa izinku. Dan dari pernikahan itu lahirlah ibumu sehingga kakekmu berniat menceraikanku. Aku sakit hati. Aku yang lebih dulu menemaninya, tapi aku juga yang disingkirkan." Sementara Nenek Widi berbicara, mata Ratri memandang segala arah untuk mencari jalan keluar. "Sakit hati membuatku nekat belajar ilmu yang tidak bisa disentuh orang biasa. Ilmu hitam." Dia tersenyum tipis sehingga membuat wajahnya terlihat makin mengerikan. Ratri menggigit bibir. Satu-satunya jalan keluar dari tempat ini hanyalah pintu, tetapi Nenek Widi menghalangi jalannya. "Aku juga memperoleh cara untuk hidup abadi dengan merebut umur dari para tumbal yang aku persembahkan pada junjunganku. Mereka berdua mendapat penghormatan karena jadi tumbal pertamaku." "Siapa maksud Nenek?" "Nenek kandungmu dan juga kakekmu," jawab Nenek Widi tanpa ragu. Tubuh Ratri bergetar hebat. Dia melirik ke arah dua boneka lapuk yang sempat lupuk dari penglihatannya. "Semua harta kakekmu jatuh ke tanganku. Dan untuk menutup mulut tetangga usil, aku mengasuh ibumu sebagaimana seorang ibu yang baik." Ratri mengingat masa kecil ibunya yang sering diceritakan. Tidak pernah sekalipun ibunya menyebut Nenek Widi sebagai nenek tiri. "Orang-orang bodoh itu percaya padaku. Mereka pikir aku wanita baik. Tapi aku sendiri tidak akan pernah lupa pada sakit hatiku akibat perbuatan suamiku dan istri mudanya. Aku bersumpah, dia tidak akan membiarkan anak dari perempuan gatal itu bahagia." Air mata Ratri semakin deras. Hatinya terbelah antara takut, marah, dan juga sedih.
Aku menikahkan ibumu dengan lelaki sakit-sakitan sehingga bisa kutumbalkan tanpa menarik perhatian orang lain. Setelah suaminya mati, ibumu jadi tumbal berikutnya. Ratri jatuh berlutut, tak bisa menahan kesedihan. Dia memandang Nenek Widi dengan tatapan yang rumit. Nenek Widi memandangnya jijik. Kamu juga seharusnya sudah mati. Tapi aku belum puas. Kalau kamu mati begitu saja, terlalu mudah. Apa? Aku ingin kamu menderita lebih lama lagi. Ratri menangis keras perlahan. Rasa sayangnya pada Nenek Widi lenyap tergantikan dengan kebencian. Jadi, aku memutuskan mengambil sesuatu yang kamu cintai. Dan keputusanku tidak salah. Kamu menderita sampai hampir mati. Tubuh Ratri menggigil tanpa sadar. Tangannya menyenggol lampu teplok di meja. Lampu itu jatuh sehingga minyaknya tumpah ke kain hitam di atas meja. Api langsung menyambar dan segera membesar. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Teriak Nenek Widi. Api membesar dengan cepat. Kain hitam itu terbakar sampai habis lalu menjalar ke benda-benda lain. Ratri mundur dengan panik, tetapi tangannya masih memegang boneka yang menyerupai dirinya. Nenek Widi kelabakan memadamkan api, tangannya menepuk-nepuk kain yang terbakar. Namun api semakin membesar, asap mulai memenuhi ruangan tersebut. Ratri mengambil kesempatan. Ia berlari keluar kamar saat Nenek Widi lengah. Dia berbalik dan berlari keluar. Ratri! Teriak wanita itu murka dari arah belakang. Ratri tidak menoleh. Dia berlari sekuat tenaga. Tetapi saat keluar dari kamar, langkahnya terhenti. Di depannya berdiri sosok perempuan cantik dengan selendang 7 warna terikat di pinggangnya. Siapa kamu? Tanya Ratri ketakutan. Perempuan itu memandang perut Ratri lalu menyentuhnya. Sontak muncul rasa sakit tajam yang membuat Ratri membungkuk kesakitan. Kamu sudah membunuh inangku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ratri melirik ke arah belakang. Tubuh Nenek Widi sudah dibalut api. Seketika dia paham apa yang dimaksud oleh perempuan di depannya itu. Aku lebih baik mati daripada harus menjadi inang berikutnya. Perempuan itu mencekik leher Ratri dengan kencang. Kamu tidak bisa menolakku. Ratri megap-megap. Karena tidak bisa bernafas, paru-parunya terasa menyempit, sedangkan matanya mulai menggelap. Lalu, perempuan itu melepaskan Ratri. Dia menjerit keras, kemudian tubuhnya menjadi asap hitam. Ratri terkulai di lantai. Samar-samar, dia bisa melihat sepasang kaki mendekatinya lalu mengusap perutnya. Anak ini memiliki takdir menjadi musuh abadi Nyai Ningrum Kencana. Aku tidak bisa membiarkannya meninggal dan begitu mudah. Sensasi hangat meresap ke perut Ratri. Sementara itu, api di kamar belakangnya mendadak padam, menyisakan mayat Nenek Widi yang sudah menjadi arang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Benar-benar ya, kisah dari Isyawara nggak bisa ditebak ya endingnya. Ternyata di sini apa yang dialami oleh Ratri sepanjang hidupnya ini benar-benar berpengaruh karena perbuatan dari Nenek Widi. Dan fakta mengejutkannya adalah ketika di ending baru diketahui bahwasanya Nenek Widi ini bukanlah nenek kandung dari Ratri. Jadi Nenek Widi ini memang adalah istri dari kakeknya si Ratri, tapi Ratri ini adalah cucu dari istri keduanya. Jadi dari Madu si Nenek Widi. Yang mana pada saat kakeknya saat itu mulai maju, kakeknya mendua, akhirnya menikah lagi. Dan dari pernikahan ini lahirlah Ratri, ibunya Ratri. Nah dari sinilah kesel tuh Nenek Widi, dia merasa udah gitu dia mau ditinggalin lagi kan. Ya udah, nggak banyak omong, ditumbalin tuh kakek neneknya si Ratri itu ditumbalin. Nah, untuk menjaga supaya nggak rame orang-orang, udah ya, dia langsung pura-pura baik sama semuanya. Padahal ibunya Ratri, bapaknya Ratri, bahkan suaminya Ratri juga ditumbalkan. Dan di endingnya mau Ratri ini sama bayi yang lagi di dalam kandungannya. Ngeri pakai banget. Dan di endingnya bagaimana
Sosoknya ini akhirnya sosok junjungan dari neneknya Widi ini justru ingin mencari inang yang baru. Berarti Ratri ini akan dijadikan inang. Ngeri banget ya. Benar-benar kelam banget nih perjalanan hidupnya Ratri ya, dari awal dia kecil sampai dia gede masih aja kehilangan segalanya, bapak, ibu, suami, dan calon anak. Dan keren pakai banget kisahnya, seperti biasa kisah dari Syawara selalu sulit ditebak endingnya bagaimana. Syawara saja, terima kasih kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.